Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la wa ashhadu anna berjamaah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Al-Fatih lima ugliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqa bil haqqa wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim walhamdulillahi rabbil أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قال نبينا محمد Inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita dipertemukan kembali. Alhamdulillah. Rindu enggak? Kangen gak? Semoga rindu dan kangen kita ini senantiasa menjadi sebab dan saksi nanti dikumpulkan bersama-sama di taman surga. Yang sedang sakit sembuh penyakitnya, yang bokeh banyak duitnya, yang punya utang lunas utangnya, yang belum punya jodoh ketemu jodohnya, yang aminnya kompak selesai pengajian naik gajinya. Amin ya rabbal. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, manusia pilihan kekasih Tuhan, rindu serindu-rindunya, sayang sesayang-sayangnya kepada manusia kekasih Tuhan, Sayyidina Muhammad. Ya man sallaita bi kullil anbiya, ya man fi qalbika rahmatin linnas, ya bil Islam, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, bi ummi wa abi fadaituka sayyidi, salatu wassalam alaika ya nabi. Ataita bisalam wal huda sarang-sarang aja Muhammad rahmatul lil alamin, rahmatul lil alamin, Muhammad rahmatul lil alamin, rahmatul lil alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang saya hormati keluarga besar Pak Haji Abdul Aziz dan juga majelis
Mu'diyah maksudnya apa? Ya, semua majelis, terutama yang mewasilahi kedatangan saya ucapkan toces hai. Alhamdulillah, semoga kebaikannya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup sekian lama, terhitung sebanyak 7 bulan purnama, baru saat ini kembali ke negeri Beton dan berjumpa di Masjid Simsasoy bersama sahabat-sahabat Hong Kong. Semoga semuanya yang hadir pada hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Banyak rezekinya, panjang umurnya, bagus jodohnya, yang aminnya kompak jadi orang kaya semua. Amin ya rabbal alamin. Langsung aja nih. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Ikan gabus mati telentang, seragamnya bagus boleh ngutang. Lunas. Oh, udah lunas 4 kali bayar ya. Semuanya jamaah yang hadir semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulannya Allah. Sya'ban adalah bulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Ramadan adalah bulan kita umat Nabi Muhammad. Jadi sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, maka persiapkan diri kita untuk amalan-amalan yang baik dan terbaik, supaya memasuki Ramadan perkara yang susah menjadi mudah, yang berat menjadi ringan. Yang masih punya hutang puasa sebelum datangnya Ramadan dibayar qadanya. Masih bulan Rajab, insya Allah Allah turunkan ampunan buat kita semua. Karena bulan ini adalah bulannya Allah, di mana Allah memperjalankan manusia dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Nabi kita yang mulia Sayyidina Muhammad. Isra secara lughah artinya melangkah. Melangkah ke depan, apa mundur? Kalau mundur itu namanya undur. Mi'raj artinya naik. Kalau naik ke atas apa ke bawah? Kalau ke bawah namanya Nabi kita di Isra wal Mi'raj kan pada bulan Rajab, di mana beliau saat itu berada di Makkahul Mukarramah, di Hijr Ismail. Pernah ke Hijr Ismail? Saya doain mudah-mudahan jamaah bisa berangkat haji dan umrah. Udah nyetar belum? Itu dia. Ada jamaah rindu banget pulang ngaji sama Allah, sama Rasulullah, kepengen sholat di hadapan Ka'bah, kepengen bisa ziarah di makam Nabi Muhammad. Saking rindunya dia baca sholawat. Kemudian dia pulang dari pengajian, di pinggir jalan raya keserempet mobil. Mobilnya Valfire, turun anak muda ganteng. Kemudian bilang, "Bu Hajah, maafin saya belum berangkat haji." Ya udah, saya berangkatin haji tahun ini. Dengan wasilah keserempet mobil berangkat haji. Mbak kalau pengen berangkat haji pulang dari sini. Na'udzubillah. Cara Allah itu macam-macam. Bagi kita sulit, bagi Allah mudah. Bagi kita berat, bagi Allah ringan. Bagi kita besar, bagi Allah kecil. Kun fayakun. Gelem ora gelem kudu. Kalau Allah sudah berkehendak, apa yang mustahil?
semoga kita bisa salat di Hijr Ismail. Maka Nabi kita Nabi Allah Muhammad ketika salat turun malaikat yang bernama Jibril dan Mikail, kemudian berkata min hajratin nahri illa asfari batni, terentang wahai baginda Nabi. Kalau bahasa Hongkong terentang apa nih? Apa? Terentang? Empau, engkai, entai, engkai, fankai, fankai. Wahai baginda Nabi, fankai, fankai. Sami'na wa ata'na, beliau mendengar diperintah tidak membantah, langsung fankai. Fantai, 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 fantai. Ini akhlak baginda Nabi, diperintahkan fantai, langsung fantai. Mbak juga begitu, begitu pulang dari sini sampai di rumah kampung halaman, suami perintahkan fantai, langsung fantai. Ternyata bukan tanpa arti baginda Nabi kita diperintahkan untuk fantai. Min hajratil nahri ila asfali batni, dibedah perut baginda Nabi kita, dibelah dari bawah leher sampai bawah pusar, dibentangkan perutnya. Maka saat itu dicuci hatinya, disediakan baskom emas berisikan zam-zam, maka diambil hati baginda Nabi kita, dicuci hatinya, ditanamkan ilmu, hikmatun, kemuliaan, diratakan setiap seperti semula. Kenapa hati baginda Nabi kita disucikan? Kenapa beliau suci hatinya tapi masih disucikan? Karena beliau akan diperjalankan dalam perjalanan yang suci untuk berjumpa kepada Zat yang Maha Suci, mengemban amanah yang suci berupa ibadah sholat 5 waktu. Bentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Maka dari saat ini bulan Rajab, kita sucikan hati kita dari segala bentuk penyakit. Yang pertama sombong yang kedua bakhil pelit, yang ketiga kibir, suka ngomongin tetangga, suka membuka aib orang lain. Dari segala penyakit hati, halaka, fujur, yahdi ilan nar, yang menyebabkan kita masuk ke dalam api neraka. Maka disucikan hati baginda Nabi kita. Maka selesai itu diratakan seperti sedia kala. Maka dipersiapkan kendaraan super cepat, bukan MTR, bukan tank, bukan kereta cepat, tetapi burak, bukan parok, tapi burak, pakai rok, burak. Apa itu burak? Lebih kecil dari bagan, lebih besar dari himar, warnanya putih, cantik, hidup di taman surga, hadir di hadapan baginda Nabi kita. Maka inilah untuk perjalanan Isra wal Mi'raj baru akan dimulai. Boleh saya baca ayatnya? Tapi jawab yang kompak. Allah. 1, 2, 3. Ikuti tangan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa
Aus. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini dicontohkan sama Mbak, siapa yang meminum dengan cara seperti itu, selama air itu berada di dalam kantong kemihnya, dalam perutnya, dia akan dijaga dari perbuatan zina dan maksiat. Indah menghidupi sunnah. Terlebih seorang istri yang memberikan 1 gelas minuman di hadapan suaminya, duduk di pangkuan suaminya, dengan catatan istrinya yang kurus. Sungguh syuk Nabi memuliakanmu, hingga Nabi minum di bekas gelasmu. Bila marah Nabi kan bermanja, sejukkan hatinya. Aye. Karena 1 gelas yang ibu berikan untuk suami bernilai 100 rakaat, 2 gelas 200 rakaat, 3 gelas 300 rakaat. Ustadz, saya kepengen sholat di Madinah 1000 rakaat, segalon gluk 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 gluk. Sabar, itu suami ibu ya, bukan akuarium. Pelan-pelan. Bismillah. Alhamdulillah. Apapun ceramahnya, minumnya air. Padahal kan Ustadz doyan ya sama susu doyan, sama teh doyan, kopi juga doyan. Senang. Bercanda panitia, bercanda, bercanda. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan manusia yang telah disucikan hatinya pada malam penuh keberkahan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ila Sidrah al-Muntaha. Kecepatannya kilat cahaya, itu buruk sangat cepat. Sampai baginda Nabi, fi aina hadza Jibril, ini banyak pohon kurma baginda Nabi. Ini kita berada di Yasrib yang dulu dikenal juga dengan Taibah. Apa itu? Madinah Al-Munawwarah. Dari Mekah dalam sekejap sampai di kota Madinah. Subhanallah. Seluruh ini salatlah baginda Nabi 2 rakaat. Maka selesai salat baginda Nabi kita naik kembali. Gimana Mbak? Sampai di mana? Nabi kita sampai di Madian. Apa itu Madian? Pohonnya Nabi Musa. Salat 2 rakaat, kembali naik. Gimana suaranya? Sampai di mana? Bukit Tursina. Apa itu Bukit Tursina? Di mana Nabi Allah Musa berjumpa dengan Allah Ta'ala menerima wahyu. Kemudian naik lagi. Gimana? Ini gurah ayam apa naik burak? Sampai fi aina hadza Jibril, seluruh kata ini salatlah baginda Nabi kita 2 rakaat. Nabi sampai dalam sekejap Bethlehem. Apa itu Bethlehem? Tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Langsung di Masjid Al-Aqsa Baitul Maqdis, Nabi kita ditunggu
para nabi, 124.000 nabi, 313 rasul, hafazhumul malaika, turun malaikat di Masjid Al-Aqsa, terdengar azan wal iqamah, maka Jibril memberikan isyarat, taqaddam ya habibi, nabi kita maju menjadi imam, yang lain menjadi makmum. Sallu ala Nabi Muhammad. Subhanallah. Isra'nya cepat nambah, sangat cepat karena kendaraannya super cepat. Apa yang kita harus ambil sebagai umatnya, dan saat ini kita berjuang di negeri Hong Kong. Yang pertama, ketika Nabi kita Isra sebelum Mi'raj, beliau banyak melihat pemandangan, dan ini yang harus kita ambil pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Nabi kita melihat ada orang yang menabur biji-bijian, langsung tumbuh dan berbuah, dipetik, panen, nikmat keadaannya. Siapa mereka? Jibril, umatmu baginda Nabi. Apa amalan umatku? Nikmat keadaannya. Saat ini aku melihatnya, senang Jibril. Mereka itulah jamaah Hong Kong yang rajin beribadah, dan mereka jamaah Hong Kong yang banyak sedekah. Orang yang berjihad di jalan Allah. Alhamdulillah. Dilipat gandakan nilai pahalanya hingga 700 kali lipat. Harta yang kita makan keluar jadi kotoran, harta yang kita simpan maka jadi kewarisan, anak keturunan bisa berebut dan menjadi fitnah dunia akhirat. Tetapi harta yang kita sedekahkan di jalan Allah, ini menjadi tabungan dan kendaraan kebahagiaan kita ketika kita wafat dan berjumpa dengan Allah. Subhanallah. Maka orang Arab bilang itu al-bakhilul majnun, orang pelit itu set. Berarti kalau ada mbak pelit berarti mbaknya. Kalau ada suami pelit berarti suaminya. Kalau ada ustadznya pelit berarti ustadznya. Biasa aja keles, stres. Senang nggak kalau punya suami baik? Punya tetangga baik? Punya majikan baik? Punya sahabat baik? Punya istri pelit? Punya tetangga pelit? Punya suami pelit? Punya majikan pelit? Maka tidak ada yang menyenangi dan menyukai seseorang yang pelit siapapun itu, termasuk orang pelit tidak mau punya teman pelit. Betul? Mbak pulang merantau dari Hong Kong, tiba-tiba sampai rumah suaminya kasih surprise. Mama, kata Ustadz, pernah dengar ceramahnya sebaik-baik laki-laki adalah yang paling baik sama istri. Khiyarukum wa khiyarukum linisaihim, itulah sabda baginda Nabi. Jadi suami yang baik itu yang diberkahi oleh Allah dan disayangin sama Rasulullah. Oh begitu, aku mau kasih hadiah buat mama. Tutup ya mata mama, hitung sampai angka 1 dari 10. Mundur pak, iya malu sama anak-anak. Ayo mama. Oke lah kalau begitu. It's okay lah ya aku rapopo. 10, 9, 8, 6, 5, 3, 2. Tapi bohong. Ternyata suami begitu ditransfer sama istrinya, dia nabung, dia punya usaha, dan berkah hasil usahanya dia setorkan sama istrinya. Ada map, dan dalam isi map totalnya 50 juta. Ini buat mama. Alhamdulillah. Dicium pipi Mbak kok pipinya asin ya. Coba nih buat beli bedak, pakai skincare ya. Masya Allah ditambahin 1,5 juta. Kira-kira suami Mbak begitu? Insya doakan Mbak, jangan
sebagai laki-laki. Makanya mas, istri itu biar kata rajin ngaji, ziarah di mana-mana, bahkan namanya dia merantau ke negeri orang, tetap 3 hal yang gak bakalan bisa hilang. Pertama, cerewet. Yang kedua, cemburuan. Yang ketiga, mata duitan. Bener? Cerewet, saya tanya, mas sehat kabarnya? Alhamdulillah Ustaz. Selesai, coba nanya mbak sehat? Alhamdulillah Ustaz, orangnya sehat, cuma kantongnya kondisinya begini Ustaz, malah dingin, kemana-mana susah, jalannya diblokir Ustaz, harus pakai bawah, ini namanya naik kereta karena busnya lagi ditutup Ustaz. Ibu, saya nanya gimana kabarnya, tapi jawabnya kemana? Cemburu buat cinta, cemburu buta itu bahaya. Cerewet ini yang lebih bahaya, karena jangan banyak cerewet tapi banyak sholawat, banyak duit. Belum saya bahas nih duit. Ya begitu deh. Kenapa istri mata duitan? Karena duit suami jadi duit. Tapi kalau udah di tangan istri bisa nggak jadi duit suami? Duit banyak dikit bakalan habis, keberkahan tidak akan pernah habis. Maka bagaimana caranya bisa berkah? Baliyazad, naik jalan kebaikan dan jangan pelit dalam kebaikan. Insya panen berkah. Antakuna waladan solehan li'annahu laysya syai'un ahabba ilaihi min sholati nafsika. Anak gak pelit ngedoain orang tua, berkah hidup dunia akhiratnya. Kalau pengen jadi sultan, sultankan orang tua. Kalau pengen jadi raja, rajakan orang tua. Kalau pengen rezekinya seperti kreditkan orang tua kita. Jangan pelit sama mereka. Insya Allah harta yang kita berbagi menjadi keberkahan yang berlimpah. Halo? Siap jadi orang baik? Insya ciri suami baik, dia royal sama istri. Ciri istri baik, dia nggak perhitungan sama suami. Perempuan itu paling hebat. Yang ngaji sekarang banyakkan laki-laki apa perempuan? Yang berjuang mencari nafkah banyakkan laki-laki apa perempuan? Yang merantau banyakkan laki-laki apa perempuan? Yang masuk surga banyakkan laki-laki apa perempuan? Begitulah perempuan. Jangan remehkan kaum wanita. Kenapa? Wanita itu hebat, derajatnya diangkat dengan hadirnya baginda Nabi. Buktinya Sayyidatuna Khadijah membela habis-habisan Rasulullah, bahkan rela menjual tulang belulangnya ketika beliau wafat untuk dipersembahkan perjuangan baginda Nabi. Kalau Nabi kita rela menjualnya, tapi begitu cinta Nabi kita kepada Sayyidatuna Khadijah, begitupun harta, jiwa, tenaga, hidup, raga, mati dipersembahkan oleh Khadijah, istri tercinta. Siapa lagi selain Khadijah? Nusaibah, seorang sahabat di Uhud. Beliau menerima 70 sayatan panah, bahkan tusukan. Tangannya terurai, kakinya terpisah, bahkan ditusuk berdarah-darah hingga 70 kali tusukan. Beliau tidak menyerah untuk membela Rasulullah, dan beliau ada paling garda depan untuk membela sang tercinta. Siapa lagi? Wanita. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mencintai Rasulullah, menjadi pendamping. Berapa banyak meriwayatkan hadis, itu kecintaan dan kecerdasan seorang istri. Perempuan hebat. Ada lagi? Siapa? Hindun ini bahaya. Kenapa? Sama Rasulullah dibedah perutnya, kemudian dikunyah, dimuntahkan kembali. Tuh artinya perempuan ketika dicintai, cintanya lebih besar daripada siapapun. Tapi kalau disakiti, dia lebih kejam daripada iblis. Enggak begitu kamusnya. Yang penting perempuan harus mencontoh Sayyidatuna Khadijah dan para sahabat yang